Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudaraku, Shalom. Pagi hari ini yang alami kebaikan Tuhan boleh lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita rayakan kebaikan Tuhan, kita syukuri anugerahnya. Sebab kita percaya saat kita menyembah pagi hari ini, Tuhan hadir bagi setiap kita dan kebaikannya terus melingkupi kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena penyertaan Tuhan dan kebaikan-Mu yang terus kami nikmati dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa ucapan syukur kami. Sebab Engkau Allah yang setia, Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami pun percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Ini hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan amin. Mari kita buka hati kita bersama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Bapak Ibu katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Lagi Bapak Ibu katakan, apapun yang terjadi di dalam, selalu ku Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata. Kita yang alami kebaikan Tuhan, mari sembah Dia. Bapak Ibu katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku
selalu menyenangkanmu. Oh haleluya, menyenangkanmu. Haleluya, mari sembah Dia. Dia baik, Dia setia. Haleluya. Oh, kami angkat hati menyembah-Mu, Yesus. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kau baik, Kau pelihara kami. Haleluya. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah-Mu, Tuhan yang baik, Allah yang setia. Haleluya. Oh, ya ralama ya syata karala baralama, ya ralama ya syata karala baralama. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini dalam hidup kami Tuhan, pagi hari ini kami memutuskan untuk kami angkat hati kami, dan kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, siapa yang alami kebaikan Tuhan? Mari sama-sama kita membuka kedua tangan kita. Mari angkat hati kita sembah Dia Bapak Ibu. Ya ralama ya syataka ya ralamu. Haleluya. Kami sembah Kau. Haleluya. Kau baik, sangat baik. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu selalu ku nikmati. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Rahmat-Mu, kesetiaan-Mu, dan kebaikan-Mu menyertai-Ku. Haleluya. Karalabayasi, karalabaralabara. Iralamayashata, karalabaralabaralabara. Iralamayasi, karalabaralabaralabara. Kami terus alami kebaikan-Mu Tuhan. Kami terus alami pemeliharaan-Mu Tuhan. Iralamayashata, karalabaralabara. Iralabayasi, karalabaralabaralabaralabara. Uralamayashata, karalabaralabara. Biar ucapan syukur yang tulus itu mengalir kepadamu. Biar pujian dan sembah itu tertuju kepadamu Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu saudara-saudaraku. Pagi hari ini bebaskan roh kita untuk menyembah. Nyanyikan kebaikan-Nya, nyanyikan kesetiaan-Nya. Senangkan Dia.
Iralamaya sikaralabaralama. Iralamaya sikaralabaralama. Iralamaya sikaralabaralama. Oralamaya syatakara. Dan kami pun percaya Tuhan, bahwa kebaikan-Mu terus menyertai langkah kami. Pertolongan-Mu, mujizat-Mu, terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kala hidupku tak menentu, tanpa arah yang jelas untuk dituju, Yesus Kau datang menyelamatkanku. Angkat segala beban dalam hidupku. Kala ku rasa berat bebanku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus tak pernah meninggalkanku. Tetap ku percaya padanya. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup.
Ya sanggup. Percayai Bapak Ibu saudaraku, Kasih-Nya Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Yesus sanggup menolongku. Yesus sanggup menolongku. Yesus sanggup menolongmu. Berapa banyak percaya Dia sanggup menolong setiap kita. Mari bersama-sama menyembah dengan hati yang percaya Bapak Ibu saudaraku. Oh, Yesus sanggup. Ya Yesus sanggup, Yesus sanggup menolongku. Takkan ku khawatir Tuhan, takkan ku takut, sebab Engkau sanggup menolongku. Kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan, itu yang membebaskan, itu yang memulihkan. Itu yang kami percaya. Haleluya, haleluya. Oh, Rabashikiaralabayashanalabo, Hinamayashakaralabo. Jesus, Jesus. Hinamayashakaralabo, Hinamayashakaralabo. Shakaralabatakayaralamayaralamo. Kasih dan kuasa-Nya membebaskan setiap kita. Oh, kasih dan kuasa-Nya memulihkan setiap kita. Jangan menjadi takut dan gentar Bapak Ibu saudaraku. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kekhawatiran, ketakutan di dalam kehidupan kita, mari terus percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang sanggup menolong engkau dan saya. Mari menyembah dengan hati yang percaya Bapak Ibu saudaraku. Inamasyata karala barala barala barala. Syata karala barala barala barala. Irabasyata karala barala barala barala. Shikiarala basyata karala barala 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 barala. Irabata kayarala basyata karala barala 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 barala. Ora basyata karala basikiara la barala barala barala. Kira barala basyata karala barala 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 basikiara la barala. Shikiara la barala barala. Berseru kepada Tuhan Bapak Ibu saudaraku, ira basyata karala barala barala. Ora basyata karala barala 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 basikiara la barala barala barala. Ora basyata karala barala 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 barala. Hanya Yesus yang sanggup menolong setiap kita. Syatakara labarala barala basikiara labarala. Ora pasyatakara labarala barala.
Ora basyata karalabaralaba. Ora basyata karalabaralabaralaba. Ira masyata karalabaralabaralaba. Limpahkan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Limpahkan kuasa-Mu bagi setiap kami. Sebab itu yang mengubahkan setiap kami. Sebab itulah yang memulihkan setiap kami. Itu yang menguatkan setiap kami. Untuk kami boleh berjalan menapaki kehidupan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu saudaraku, berapa banyak kau percaya. Bukalah kedua tangan kita bersama-sama sembah sekali lagi. Hina masyata karalabara labara 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 labara. Ura masyakana lamaya lamaya lamaya. Hina masyakana lama. Kami kuat karena-Mu. Kami bisa karena-Mu. Sebab kami semua Tuhan yang sanggup. Haleluya. Sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Takkan kami takut Tuhan, takkan kami menjadi khawatir. Ada Yesus yang sanggup menolong, ada Yesus yang sanggup memulihkan, ada Yesus yang sanggup mengubahkan, ada Mari yang percaya nyanyikan, Dia sanggup menolongku. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya kuasanya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Nyanyikan dengan percaya. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya kuasanya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Yesus sanggup, Yesus sanggup menolong kau dan aku. Yesus sanggup menolongku. Haleluya. Pagi hari ini dengan hari yang percaya kepada Tuhan, kami percaya kami menerima pertolongan dari Tuhan. Sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya menerima pertolongan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ia Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Mari bersuka cita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus
kehidupan kita, baik suka maupun duka. Kita percaya Tuhan selalu menyertai setiap kita. Yang percaya disertai oleh Tuhan boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Kita nyanyikan lagi. Jalan sertai Yesus, jalan sertai setiap hari. Ya, jalan sertai Yesus, sertai Yesus selamanya. Lagi Bapak Ibu. Jalan sertai Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan sertai Yesus, sertai Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Suka, jalan dalam duka. Lagi, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sungguh kami nikmati penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, yang terus memberikan kami kekuatan, yang terus menuntun langkah setiap kami. Tak perlu kami takut, tak perlu kita khawatir Bapak Ibu. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus. Mari lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Selamanya. Serta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi setiap kita semuanya. Baik dalam keadaan duka, keadaan suka. Tuhan Yesus tetap baik bagi setiap kita. Yang percaya lambaikan tangan kita tinggi. Katakan amin. Yeay. Mari kembali kita bertepuk tangan bersukacita bagi Tuhan kita. Sama-sama. Bersorak bagi Tuhan, memuji besarkan namanya. Yesus, Yesus
sekali Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Kau terus menyatakan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Kaulah Raja kami, Kaulah damai untuk setiap kami. He is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. He is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. He is our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. Yes, He is our peace. He is our peace. He is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. He is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. Yes, He is. Our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. He is our peace. Sekarang ganti katakan dia damai. Dia damaiku, skala benteng diruntuhkan. Dia damaiku, dia damaiku. Amin. Dia damaiku, skala benteng diruntuhkan.
hari-hari ini apa yang menjadi kekhawatiran setiap hidup kita? Apa yang menjadi ketakutan buat hidup kita Bapak Ibu Saudara? Melalui lagu ini, biarlah bukan hanya sekedar kita bernyanyi bersama-sama, tetapi imani bahwa ada Yesus sumber damai bagi setiap hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita semuanya. Bahkan dia ada di dalam hati kita masing-masing. Berapa banyak kau yang percaya bagi hari ini? Bolehkah bersama-sama kita kembali bangkit berdiri? Sambil angkatlah kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami. Serahkan khawatirku, Dia peliharaku. Dia damaiku, Dia damaiku. Pujikan, serahkan khawatirku, Dia peliharaku. Dia damaiku, Dia damaiku. Lagi pujikan, serahkan khawatirku, Dia peliharaku. Amin. Dia damaiku, Dia damaiku. Sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi katakan, ku serahkan khawatirku, Dia peliharaku. Dia damaiku. Katakan Dia damaiku. Ku serahkan. Engkau damai bagi kami Tuhan. Dia damaiku. Boleh satu kali lagi jemaat sendiri dengan imanmu katakan, ku serahkan khawatirku, percaya engkau dipelihara Tuhan. Kau damai kami Tuhan. Lagi satu kali lagi katakan, ku serahkan khawatirku, Dia peliharaku. Dia damaiku, Dia damaiku. Katakan Dia damaiku, Dia damaiku. Dia Kami mengucap syukur sebab Engkau damai kami, Engkau adalah shalom kami, Engkau adalah
peace kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur sebab Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami tidak khawatir, kami tidak takut. Sebab Engkaulah yang berfirman, jangan takut. Kalaupun kami harus melewati air, Tuhan menyertai kami. Kalaupun kami harus menyeberang melalui sungai, kami tidak akan tenggelam atau dihanyutkan. Kalaupun kami harus melewati nyala api, krisis, masalah, persoalan Goliat, nyala api tidak akan menghanguskan kami. Sebab Immanuel, Tuhan menyertai kami. Tuhan beserta dengan kami. Dan kami percaya roh Tuhan, roh kudus yang bersama dengan kami lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa beribadah di hari yang pertama minggu ini untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah firman-Mu dengan kuat dan jelas ya Tuhan. Sebab kami mengerti kami tidak bisa hidup dari makan roti saja, tetapi kami hidup dari setiap firman yang Kau sampaikan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami janji kami akan duduk diam seperti Maria dari Betani mendengarkan firman-Mu. Dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. God is good and all the time. Saya bersyukur kepada Tuhan dan tentu berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pak Aswin dan Bu Monika Tanusa Putra yang memberikan kesempatan buat saya untuk melayani firman Tuhan di kota Surabaya, di gereja yang kita cintai bersama-sama, Gereja Betani Nginden. Amin. Oh, Bapak Gembala memberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan firman yang bersifat memberikan pengharapan kepada jemaat. Jadi saya berdoa, saudara, Tuhan tolong Tuhan apa yang perlu, yang cocok. Dari sekian banyak firman saya digerakkan melalui dorongan Roh Kudus untuk menyampaikan kepada saudara judul khotbah, jangan takut, percaya saja. Oh haleluya. Mungkin ada di antara saudara sedang dalam kegelapan, saudara dalam jalan buntu, ada yang sedang terkena krisis, ada yang kena persoalan ekonomi, ada yang sedang divonis oleh dokter, mungkin ada yang sedang menanti-nantikan kapan pernikahan kami bisa dikaruniai seorang anak, kapan keluargaku bisa dimenangkan, bagaimana menghadapi masa depan. Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dengan sangat kuat. Jangan takut, percaya saja. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata jangan takut, percaya saja. Katakan amin. Do not be afraid, only believe. Ternyata itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Langsung saudara-saudaraku tercatat di dalam Alkitab. Kalau saudara membaca Alkitab di dalam bahasa Inggris, tulisannya merah saudaraku. Karena itu adalah perkataan Tuhan Yesus langsung kepada seorang yang bernama Yairus. Bahkan kitab Injil mencatatnya saudaraku lengkap dari Matius, versi Markus dengan versi Lukas. Tetapi hari ini kita akan membaca versi Markus karena yang paling panjang saudaraku. Ada 21 ayat, sengaja saya pilih yang panjang supaya lebih jelas buat kita semua. Mari kita perhatikan bersama-sama pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal yang kelima. Topiknya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut-ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Amin. Haleluya. Berbahagialah semua saudara yang membaca, merenungkan, mengingat, mentaati firman Tuhan. Amin. Jangan takut, percaya saja. Kebenaran yang pertama yang kita bisa belajar adalah ini. Apapun masalahmu, percayalah dan bersandar pada Tuhan, bukan pada manusia. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, apapun masalahku, percaya dan bersandar pada Tuhan dan bukan pada manusia. Katakan amin. Di dalam kisah ini saudaraku, kita diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Yairus. Yairus ini diperkenalkan sebagai kepala rumah ibadat. Oh, sebagai pemimpin sinagoga saudaraku. Dia adalah orang yang punya posisi. Dia orang yang punya status. Dia pasti kaya saudaraku. Dia sangat dihormati. Kenapa saudaraku? Karena pada zaman itu setiap pemimpin agama adalah pemimpin negara. Pemimpin politik, pemimpin orang Israel, pemimpin orang Yahudi. Jadi dia pasti sukses. Bahkan beberapa orang percaya nama Yairus itu turun saudaraku dari satu hakim yang terkenal. Yaitu namanya Yair. Kalau saudara baca di pasal yang ke-10. Orang Gilead. Jadi saudaraku dari keturunannya saja saudaraku sudah luar biasa. Jadi dia lahir itu Yairus sudah kaya, enak. Dia
dia pasti pintar. Kalau nggak mungkin jadi kepala rumah ibadat. Dia pasti sekolah. Dia punya banyak gelar, saudaraku. Ya S1, S2, S3 seperti saya. SD, SMP, SMA gitu kira. Saudara-saudaraku. Oh, dia sangat terhormat. Dia punya akses kemana-mana. Dia punya akses mungkin kepada tentara. Dia punya akses, saudaraku, kepada rumah sakit yang terkenal. Dia kenal dengan profesor-profesor. Dia punya uang, punya emas, punya Australian dollar, punya US dollar dan lain sebagainya. Tetapi walaupun dia orang yang penting, orang yang ditakuti, ternyata satu titik dia sadar bahwa dia tidak bisa bergantung kepada keuangannya, kekayaannya, kepandaiannya, kepada statusnya. Dia perlu bergantung pada Tuhan. Karena Alkitab berkata anak satu-satunya yang perempuan sedang sakit hampir mati. Dia sudah coba segala sesuatu tidak bisa. Akhirnya dia datang kepada Tuhan. Dia tersungkur di kakinya. Versi Matius berkata dia menyembah Yesus. Dan berkata Tuhan tolong, memohon dengan sangat. Saya bayangkan dia tersungkur, dia berlutut, Tuhan tidak ada jalan, datanglah ke rumahku, tumpang tangan atas anakku supaya anakku sembuh. Yairus belajar, dia tidak bisa bersandar kepada kekuatannya sendiri. Di dalam kisah ini kita juga dikenalkan seorang perempuan. Kemungkinan besar dia orang yang kaya, saudara. Karena apa? Karena teks yang kita baca, dia telah berulang-ulang. Saudaraku, dia kembali berulang-ulang kepada banyak sekali tabib. Berarti dia punya uang dong. Dia sudah coba rumah sakit sana. Mungkin dia sudah pernah ke Australia begitu, ke Singapura. Dia sudah pergi kemana. Tapi ternyata keadaannya tidak menjadi lebih baik. Versi Lukas berkata tidak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkannya. Alkitab berkata, saudaraku, bahwa keadaannya semakin buruk dan semakin buruk. Sampai dihabiskannya semua uangnya. Saya bayangkan, saudaraku, perempuan ini jadi miskin, saudara-saudara. Sudah gak punya rumah, beda sama Yairus. Yairus rumahnya kaya gitu, gedung. Perempuan pendarahan ini sudah mungkin tidur di bawah kolong jembatan. Sudah gak bisa makan. 12 tahun keluar darah, kurus, kering, hampir mati. Saudara. Akhirnya pun dia sadar bahwa segala sesuatu yang dia punya tidak bisa diandalkan. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bisa diandalkan. Hanya bisa mengandalkan bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya jemaat Betani Nginden di Surabaya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kata Amsal. Alkitab gak ngomong percayalah kepada Tuhan dengan segenap pikiranmu. No, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Apa itu bersandar? Bersandar itu ya sanden gitu saudara. Artinya membebankan beban yang begitu berat ini kepada sesuatu. Dan pikiran kita itu tidak bisa disandarkan. Contoh. Tadi pagi saya timbang, saudara. Sudah hampir 90 kilo, saudara. Overweight, saudara. Dan kalau 90 kilo ini saya sandar, saudaraku, di mimbar ini, saudara-saudaraku. Mimbar ini patah. Mimbar ini akan tumbang karena tidak kuat untuk saudaraku menerima satu beban yang berat. Sama dengan pikiran kita, sama dengan akal budi kita. Gak bisa saudaraku, persoalan yang kita alami itu disandarkan kepada pikiran kita. Jadi apapun persoalanmu, percayalah dan bersandar pada Tuhan. Wah, Bapak khotbah ini kok apapun persoalanmu dan masalahmu, apa Bapak mendoakan saya supaya saya kena masalah? Mungkin ada yang berkata demikian, saya belum kena persoalan. Sebentar saudaraku, selama saudara masih hidup, saudara tidak mempan dengan yang namanya persoalan. Amin. Kalau saudara nggak percaya, coba jarinya dua begini semuanya. Semua begini bisa? Haleluya. Setelah itu saudara tempelkan di tangan saudara di sini. Coba saudara
Dengan ada denyut nadinya nggak? Kalau masih berdenyut, saudara masih hidup, berarti saudara bisa terkena persoalan. Tetapi ketika engkau terkena persoalan, ingat Yeremia berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Apa itu Pak maksudnya di sini? Bahasa Indonesia orang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Bermegah itu artinya begini saudaraku. Kalau engkau pandai jangan sombong karena kepandaianmu. Ya saya tahu engkau adalah orang yang kuat. Tetapi jangan bangga karena kekuatanmu. Kira-kira begitu. Saya mengerti saudara orang kaya. Tetapi jangan mengandalkan kepada uangmu, kepada depositomu. Memang saudara bijaksana. Oh penuh dengan hikmat. Tetapi jangan bersandar kepada kebijaksanaanmu. Jangan bergantung kepada apa? Kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaanmu. Kenapa kita tidak boleh begini? Jelas saudara-saudaraku, Yeremia mengulangi lagi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena orang yang mengandalkan kekuatannya, hatinya pasti menjauh dari Tuhan. Dia nggak akan cari Tuhan. Dia akan jauh dari Tuhan. Dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Apa itu artinya? Artinya ya keadaanmu jadi memburuk. Maaf, mungkin bangkrut saudara-saudaraku. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu. Maaf saudaraku, keadaanmu mungkin tidak lebih baik. Tetapi sebaliknya ayat itu dilanjutkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berapa banyak di sini yang mau mengandalkan Tuhan? Angkat tangan saudara tinggi. Yang mau menaruh harapan pada Tuhan. Saya mau mendeklarasikan engkau diberkati. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan tidak akan mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Maksudnya apa? Maksudnya engkau menjadi sukses. Maksudnya engkau berhasil. Maksudnya engkau menjadi menang. Successful Bethany family. Sama-sama katakan amin. Sama-sama sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tetapi ketika saya berkhotbah demikian supaya balance saudaraku. Saya tidak bermaksud untuk saudara tidak memakai semua ilmu pengetahuan. No, bukan itu maksud saya. Maksud saya begini, contoh kalau engkau sakit. Tetap engkau perlu melakukan tindakan medis. Engkau perlu ketemu dengan dokter, engkau perlu minum obat dan lakukan apa saja. Tetapi pertanyaannya adalah ketika engkau ambil paracetamol, engkau ambil aspirin begitu, saudara minum. Apakah saudara bergantung pada obat ini? Dan kemudian saudara dengan bangga ngomong, kamu makan ya obat ini. Kamu pergi loh ke dokter nih, bagus. Pasti ditolong. Apakah saudara berkata sebelum saudara minum obat itu saudara berkata, Tuhan harapanku, imanku bukan kepada obat yang menyembuhkan. Tetapi darah Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan. Yang setuju katakan amin. Kalau mau tepuk tangan yang meriah, yang semangat begitu saudara. Amin. Itu maksudnya. Karena ilmu kedokteran manusia itu terbatas. Dia akan bilang wanita usia 90 tahun gak mungkin bisa hamil dan melahirkan. Pikiran manusia akan bilang kita akan mati Pak. Di depan Laut Merah. Jalan buntu tertutup. 600 kereta Fir'aun menyerang, mati kita. Ilmu pengetahuan manusia akan berkata gak mungkin. Tembok Jericho. Kamu kelilingi 13 kali dalam 7 hari, tembok double bisa roboh. Gak mungkin, bodoh itu. Akal manusia akan berkata ketika dia melihat Eliab, gagah perkasa saudaraku, ganteng saudaraku yang pasti gak punya lesung pipit saudaraku kayak saya. Di hadapanku ini. Raja yang diurapi, no Tuhan sudah menolaknya yang dipilih Daud saudara-saudaraku. Jadi kepandaian manusia akan bilang,
Secara biologi, secara matematika, atau secara fisika, kayak secara kimia, nggak mungkin air jadi anggur. Nggak mungkin itu. Sudah komposisi kimianya nggak mungkin. Pengertian manusia akan ngomong 5 roti, 2 ekor ikan, nggak cukup. 5.000 laki-laki gak termasuk perempuan dengan anak-anak. Kamu bicara 20.000 orang, bicara sisa 12 bakul. Gak mungkin karena secara ekonomi manusia, uang 200 dinar itu gaji setengah tahun gak cukup. Ya toh? Mereka cuma punya 200 dinar. Beli di mana? Gak ada Alfamart, gak ada supermarket, gak ada pasar, gak ada toko. Itu sebabnya jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya bertobat lahir baru di gereja ini, saudara. 38,5 tahun yang lampau. Saya ingat, saudaraku, khotbah Bapak Betani, saudaraku, almarhum Om Alex, ya, founder daripada gereja kita. Salah satu khotbah yang saya suka, dia ngomong begini. Kamu tuh kalau baca Alkitab, jangan pakai akal budi. Percaya Tuhan bukan ini, tapi hati. Karena kalau kamu baca orang sakit sembuh, lumpuh, jalan sembuh, gak masuk akal. Sobek, katanya. Batu kecil bisa kalahkan Goliat raksasa, gak masuk akal. Sobek, gitu ya. Orang dimasukkan dapur perapian menyala-nyala, tapi gak kebakar. Gak masuk akal. Sobek, gitu ya. Daniel dimasukkan lubang singa-singa, mulutnya bisa ketutup. Gak masuk akal, sobek. Kalau engkau begitu gak masuk akal semua. Alkitab sobek terus, habis Alkitab. Apa yang saudara baca? Apa yang saudara renungkan? Makanya Yesaya berkata demikian. Siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan? Siapa di antara engkau hari ini yang mau mendengarkan suara hambanya? Perhatikan saudara. Jika ia hidup dalam kegelapan, dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Yairus ada dalam kegelapan. Tidak kelihatan saudara, anaknya sudah mau mati. Perempuan yang sakit pendarahan itu sudah dalam kegelapan. Habis semuanya. Apa yang mau diandalkan? 1 sen pun gak ada saudara. Dia dalam kegelapan. Dia tidak ada cahaya yang bersinar. Kalau saudara ada dalam keadaan seperti Yairus, saudara ada di dalam keadaan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, Alkitab berkata, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sebab Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudaraku, Yairus, saudara-saudaraku, sudah tidak ada jalan lagi selain dia bersandar kepada Tuhan. Dan ketika dia melakukan tindakannya itu, saudaraku, dia mengambil risiko yang besar. Pak, maksud Bapak apa, saudaraku? Risikonya dia udah nggak pikirkan, saudara. Sudah doesn't make sense. Sebagai kepala rumah ibadat, saudara-saudara. Agama yang dia pimpin, Judaism, tidak percaya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. Karena ketika itu Yesus dianggap sesat. Saudara ingat gak? Bahwa pemimpin-pemimpinnya, bos-bosnya dia, saudara, orang Sanhedrin, orang Sadusi, orang Farisi. Saudaraku, gak ada yang percaya. Tetapi dia percaya. Dia tersungkur, dia menyembah, dia memohon, Yesus tolong, Tuhan tolong. Saudaraku, Yairus bisa kehilangan pekerjaan loh. Yairus bisa dipecat. Dia bisa kehilangan fasilitas. Dia bisa kehilangan semuanya loh, saudaraku. Bisa dicopot jadi orang biasa. Saudara-saudaraku. Kan dia kepala cabang, bukan kepala pusat, saudara-saudara. Jadi tetapi semuanya itu, saudaraku. Resiko dipecat, resiko tidak punya uang, resiko dihina, resiko dianggap pengkhianat, resiko dan lain sebagainya. Sudah dia nggak peduli, saudaraku. Sudah doesn't make sense. Yang penting Tuhan sanggup. Aku percaya Tuhan sanggup tolong anak saya, anakku sembuh. Apalagi dengan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan itu lebih gak masuk akal lagi. Kenapa saudara harus tahu kan? Hukum Musa ngomong apa? Kalau engkau pendarahan, engkau itu najis. Iya toh? Dan karena engkau najis, engkau gak boleh kumpul di dalam perkemahan. Kalau engkau kumpul dalam perkemahan, ketemu dengan orang banyak, engkau harus jalan. Najis. Najis. Begitu. Supaya semua orang minggir.
Karena kalau saudara bersentuhan dengan orang najis, engkau menjadi najis. Dan kalau engkau menjadi najis, susah. Engkau harus lewat proses pentahiran. Saudara baca perjanjian lama, engkau harus masuk lagi ke dalam air. Engkau membasuh, dibaptis lagi. Engkau nunggu lagi sekian hari sampai matahari terbenam. Baru boleh balik dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi susah saudara-saudaraku. Jadi kalau engkau enggak melakukan itu najis. Engkau diam-diam saja. Kemudian ketahuan, dirajam batu. Engkau dibunuh. Tetapi perempuan yang sakit pendarahan ini sudah, saudara ngerti mas, sudah desperate saudara. Doanya Tuhan tolong saya. Dia sudah enggak peduli aku mati apa enggak mati, dibunuh, dirajam batu. Karena sudah tidak ada jalan lagi, hanya Yesus yang menolong, dan aku sungguh-sungguh percaya Yesus sanggup tolong saya. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Taruh tangan saudara di dada, katakan Tuhan Yesus sembuhkan saya. Katakan amin. Satu doa yang desperate saudara. Sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan dan menempuh semua risiko-risiko yang ada. Saya kenalkan kepada saudara. Di foto ini saudara melihat Bapak Yudi dengan Ibu Temi. Satu pasangan yang harmonis di gereja kami. 41 tahun pernikahan usianya saudara. Menjabat sebagai diaken, sebagai bendahara. Jadi kalau saudara pergi ke Bethany Sydney, beliau-beliau ini yang tanda tangan cek saudara. Jadi semua departemen kalau minta uang kepada beliau. Pak Yudi dengan Ibu Temi saudaraku, melayani di gereja kami 19 tahun lebih setia. Mulai dari permulaan. Sekarang cucunya sudah 7 cucunya saudara-saudaraku. Tetapi dia pun yang sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Setia ibadah setiap minggu. Mengikuti som, mengikuti pelayanan. Salah satu pastoral tim yang membawahi jaringan FA, saudaraku Pak Yudi. Tidak bebas dengan yang namanya persoalan. Dia pun sudah sungguh-sungguh masih terkena persoalan. Bulan Maret yang kemarin, 5 bulan yang kemarin, hasil ultrasound, saudara bisa lihat di situ, di ginjal sebelah kiri ada batu 1,1 cm. Saya nggak tahu buat orang Indonesia 1,1 cm itu batu itu bahaya apa tidak, saudara-saudara. Ya, tetapi teknologi ultrasound itu sudah canggih sekali. Saya ingat saudaraku, anak saya 26 tahun yang lalu, anak yang pertama ketika di ultrasound itu sudah 2 dimensi kan waktu itu. Bisa tahu laki-laki atau perempuan. Sekarang sudah 3 dimensi, 4 dimensi, sekarang sudah HD begitu. Jadi sudah jelas. Dokter kaget, Pak Yudi juga kaget. Dokter berkata di tulisan itu engkau harus CT scan. Untuk konfirmasi kalau engkau biarin ini akan berbahaya. Dia pulang stres, saudara. Divonis dokter. Papaku orang tua mati gagal ginjal. Ini genetik datang dari orang tua. Tak bisa tidur, saudara. Saudara ngerti, pernah gak ngalami seperti itu? Gelap, saudaraku, tidak ada cahaya. Tetapi saudaraku, mulailah engkau bersandar kepada Tuhan. Berdoa, percaya, berdoa, mencari Tuhan. Bersandar hanya kepada Tuhan. Akhirnya tibalah saatnya untuk CT scan. Beliau cerita kepada saya, masuk mesin, saudara. 5 menit keluar. Dibalik lagi, saudara. Bolak-balik, saudara-saudaraku. Dan luar biasa, yang lain di depannya bayar $390, dia gratis. Itu mujizat, saudara. Tetapi bukan hanya itu saja, akhirnya tiba dia dipanggil oleh dokter. Dokternya bingung, lihat hasilnya, saudaraku. Lama sekali, bingung, dilihat-lihat. Dia juga bingung, akhirnya dokternya menunjukkan hasil ini. Bahwa hasil ultrasound 1,1 cm batu tidak lagi kelihatan, not visualize, hilang karena kuasa dari darah Yesus Kristus. Ayo tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Bukankah dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan? Bukankah dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang sanggup menyediakan, mencukupi, memenuhi semua yang saudara butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia sanggup menolong saudara, dia sanggup menyembuhkan saudara. Yang percaya, ayo sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kebenaran yang kedua yang kita bisa belajar dari perkataan Tuhan.
Jangan takut, percaya saja. Mengajarkan kepada kita bersandar pada Tuhan, jangan pakai pikiran. Yang kedua saudaraku, kita harus belajar bahwa iman yang sejati bukan berorientasi pada hasil, melainkan orientasinya kepada ketaatan dan ketekunan. Sekali lagi saya ulang. Iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh, iman yang murni, iman yang sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, itu orientasinya bukan hasil. Tapi orientasinya kepada ketaatan dan ketekunan. Semakin saya bertumbuh dewasa rohani, saudara, semakin saya membaca Alkitab, semakin saya menemukan bahwa para pahlawan-pahlawan iman yang disebutkan di dalam Alkitab, iman mereka itu orientasinya kepada hubungan kepada Tuhan. Hubungan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Mereka taat, mereka punya keyakinan akan kasih Tuhan. Walaupun hasilnya itu tidak seperti yang mereka harapkan. Sama seperti Yairus. Saudara bisa bayangkan Yairus itu sudah datang, saudara. Dia sudah tahu bahwa dia siap dipecat. Dia siap kehilangan status. Dia sudah mengorbankan segala-galanya, saudara-saudaraku, untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan ngomong, ya oke, ayo kita jalan sama-sama. Ya toh. Oh, dia sudah mulai senang, saudaraku. Tetapi di tengah-tengah jalan, saudara-saudara, dia diserobot. Datang perempuan sakit pendarahan. Ya toh. Tuhan Yesus kan dipegang, saudaraku, jumbai jubahnya. Saudara. Kenapa, saudaraku? Kenapa perempuan yang sakit pendarahan itu bisa memegang jumbai jubah Tuhan Yesus? Karena di kisah ini kan Markus pasal 5. Tapi kalau saudara melihat pembukaan semua kitab Injil, ya contohnya di Matius pasal 14, Markus 3, dan Lukas pasal 6, yang sebelum peristiwa perempuan ini pegang jubah Yesus, itu Tuhan Yesus itu sudah sangat amat terkenal, di mana banyak orang berbondong-bondong datang, berdesak-desakan datang, mereka mohon Tuhan, izinkan aku pegang jubahmu, karena semua yang pegang jubah Yesus, semua disembuhkannya. Itu Alkitab yang bilang, saudara-saudara. Amin. Makanya perempuan ini, saudaraku, mendekati. Dia pegang, saudara-saudara. Dan ternyata ada kuasa yang keluar. Versi tulisan daripada Markus. Ada power yang keluar. Oh, haleluya. Percayalah Betani yang ada di Nginden. Kalau kita menjamah Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, di dalam hadiratnya sama seperti kita menjamah jubahnya. Ada kuasa yang keluar menjamah saudara. Ayo tepuk tangan yang mantap bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, setelah dia merasa sembuh dan karena banyak orang, Tuhan Yesus berhenti. Hei, siapa yang pegang jubahku? Siapa yang jamah jubahku gitu. Ya Petrus, oh, Tuhan, guru. Kamu gak tahu, dia memang dari dulu sudah banyak yang mau pegang kok kamu tanya. Iya toh saudara-saudara. Saudara harus tahu Yesus itu selebriti loh saudaraku waktu itu saudara. Mungkin seperti itu. Saya bayangkan orang banyak datang pada Tuhan Yesus minta nomor teleponnya dong. Minta WhatsApp-nya dong. Boleh selfie gak gitu ya. Mungkin gitu saudara. Iya toh. 4 minggu yang lalu saya KKR di Kathmandu di Nepal saudara-saudara. Banyak orangnya saudara-saudara. Orang-orang datang senggol-senggolan. Minta Pak, bisa minta WhatsApp-nya enggak? Ya toh, minta foto, saya bingung saudara. Kok banyak yang minta selfie sama, soalnya paling putih saya saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus ya kayak gitu saudara-saudara. Ya toh. Oh saudara orang-orang. Nah akhirnya perempuan itu kan takut. Akhirnya ngaku sama Tuhan. Sorry ya Tuhan. Aku ini loh sudah 12 tahun. Aku ini sudah cari. Saudara, ya itu akhirnya Tuhan Yesus ngobrol ya. Jangan takut anakku, imanmu telah. It's okay. Saudara. Tetapi saya mau saudara ada di sepatunya Yairus. Nah kalau saudara jadi Yairus gimana? Petrus ngomong dong, jangan lama-lama. Anakku ini loh mau mati nih, cepet ini. Ya toh. Aduh Tuhan Yesus tolong dong. Hormati dong, aku kan duluan yang doa dulu aku kok kamu jawab doanya orang yang lain. Jadi kayak begini saudaraku, kalau saya ngomong sama jemaat itu perasaannya Yairus itu kayak, pernah gak saudara punya anak satu-satunya
12 tahun sewakit gitu. Daddy sakit. Terus kemudian jangan khawatir nak. Ayo naik mobil cepat ke emergency ke rumah sakit. Tapi dalam perjalanan macet gitu. Kira-kira gimana perasaan saudara? Ya itu perasaannya Yairus. Sudah mau sampai diserobot lagi saudara-saudara. Rasanya jari tengah mau keluar ini saudara. Iya toh. Sudah sampai di UGD diserobot lagi saudara. Diserobot. Jadi sampai delay. Sampai gara-gara itu. Gara-gara diserobot, gara-gara macet itu. Gara-gara Tuhan Yesus berhenti itu. Gara-gara ngobrol sama perempuan yang sakit pendarahan itu. Akhirnya apa? Mati betul anak Yairus. Itu sebabnya saya berkata ketika iman saudara kepada Tuhan. Hasilnya tidak seperti yang kau harapkan. Terjadi delay. Terjadi satu proses. Ingat orientasi iman saudara bukan kepada hasil. Tetapi kepada ketaatan, kepada ketekunan. Bahwa aku tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Dia sanggup menjawab doa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab di dalam Dia aku akan keluar sebagai orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Sama-sama sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Makanya Yakobus mengingatkan kepada kita. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Ya toh? Di dalam proses beriman, bertekun, berdoa, tapi tidak ada hasilnya. Contoh daripada Yakobus itu jelas. Kamu telah mendengar tentang ketekunan siapa? Ayub. Jadi Ayub itu dijadikan contoh itu Ayub. Dan kamu telah tahu yang apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Perhatikan saudaraku, karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Engkau tahu pada akhirnya, kita semua tahu akhir daripada Ayub. Pasal 42 kita semua tahu saudara-saudaraku. Tuhan memberikan semuanya kepada Ayub 2 kali lipat. Tuhan membuat Ayub itu panjang umur dan lain sebagainya. Karena Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Tetapi kan saudara harus tahu prosesnya Ayub. Dari pasal pertama sampai pasal 42. Berapa lama Pak? Nah, saya juga nggak ngerti karena saya belajar Alkitab. Ahli teologi ada yang bilang 9 bulan. Ada yang bilang 1 tahun. Jadi saya nggak tahu mana yang benar. Tapi anggap saja 1 tahun prosesnya Ayub, saudara-saudara. Dari pasal yang pertama, dia orang yang paling kaya. Tiba-tiba jadi orang paling miskin. Dia punya anak 10, ngobor bukan 1. 10 sekaligus peti mati di depan dia. Bagaimana perasaan saudara? Tetapi inilah yang Ayub katakan. Ketika itu semua terjadi, apa yang dia lakukan? Ayub sujud. Ayub menyembah. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. The Lord gives and the Lord takes away. But I will bless the name of the Lord. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Ayub. Walaupun istrinya berkata, sudah kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tetapi Ayub tetap percaya. Tetap berjalan dengan Tuhan. Walaupun hasilnya kelihatannya tidak ada. Sama seperti Yairus, hasilnya sudah mati. Kalau kita jadi Yairus kita akan lari. Tapi Yairus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai ke rumahnya. Dan disitulah Tuhan berkata, janganlah takut. Percaya saja. Bukankah itu yang dilakukan oleh Ayub? Makanya saudara melihat dari pasal yang pertama. Masih ada kata-kata iman. Contoh, though he slay me, yet I will trust him. Walaupun dia membunuh aku, tetapi aku akan tetap percaya kepadanya. Di pasal 19 berkata, I know my Redeemer live. Aku tahu penebusku hidup. Aku tahu Tuhanku hidup. Aku tahu dia Tuhan yang berkuasa. Bahkan dia ngomong begini di pasal 23 di tengah-tengahnya saudaraku. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi Ayub mengerti iman dia adalah seperti emas. Saya berdoa supaya iman saudara juga seperti emas. Ya, emas itu kena api. Saudaraku, dia mungkin bisa berubah bentuk, tetapi dia tetap berharga. Dia tetap emas, beda sama kertas ini, tisu ini. Kalau tisu ini dibakar, saudara-saudaraku, habis.
Saudara. Tapi kalau emas saudara bakar nggak pernah akan habis. Jadi kadang-kadang saya bingung, Pak, saya sudah kehilangan iman, Pak. Iman saya sudah nggak ada, doa belum dijawab, sudah aku nggak mau ke gereja. Sudah aku setia bayar perpuluhan tapi nggak ada hasilnya. Aku ikut som, nggak ada hasilnya, Pak. No, saudaraku, berarti iman saudara seperti kertas. Habis saudaraku, sudah nggak mau baca Alkitab. Sudah nggak mau saat teduh. Tetapi saya berdoa supaya iman saudara timbul seperti emas. Saudara tahu emas nggak, saudara-saudara ya? Ya, saya tahun yang kemarin beli emas. Saudaraku, karena orang Surabaya belinya dari PT Untung Bersama Sejahtera. Ya, untuk kebutuhan gereja kami, renewing wedding vow. Ya, saudaraku, perusahaan ini aneh, saudara-saudaraku ya. Trust and gold. Kalau saya jadi bosnya, L-nya saya hilangin. Trust in God gitu ya. Jangan percaya, jangan sama emas, percaya sama Tuhan. Begitu saudara-saudara. Tetapi sekarang saya baru tahu, karena apa? Karena tahun lalu waktu kami beli harganya Rp930.000. Saudara-saudara. Ya, toh. Nah, setelah saya sampai saudara-saudaraku dan setelah 1 tahun kemudian double harganya, saudara. Jadi itulah yang dimaksud. Iman saudara harus seperti emas. Ya, kayak emas ini. Ya, saya kalau tahu emas itu bisa naik begitu, tahun kemarin beli lebih banyak, saudara-saudara. Tetapi saudaraku, maksudnya adalah iman kita ini tambah 1 tahun lagi, kita tambah menyala-nyala gitu. 3 tahun kemudian kita tambah semangat menyala-nyala. Halo, kita semakin sungguh-sungguh, semakin cinta Tuhan, semakin percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya 38 tahun setengah melayani Tuhan tetap semangat. Oh haleluya, tambah percaya bahwa Tuhan itu baik. Dalam segala sesuatu Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Roma 8:28 yang setuju, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya kenalkan kepada saudara, Bapak Lukas Hadi Setiawan dengan istri Nelly, dengan kedua anaknya Matthew dengan Jesselyn. Pak Lukas ini bertobat di Betani Manyar, ya tahun 1994. Jadi pada saat itu masih zaman saya ketua pemuda, saudara-saudara ya. Dia sempat melayani, bantu di pemuda, bantu di sekolah minggu. Menyala-nyala cinta Tuhan. Ya, menyalanya. Dan sekarang ini beliau saksi sibuk lah saudaraku, gabung pelayanan sound system di gereja ini saudara, di Betani Nginden ini. Ya, bantu Pak Nesa kalau pokoknya macam-macam lah gitulah saudara-saudara, secara sukarela. Cinta Tuhan, keluarganya semua baik. Tetapi tidak akan pernah menyangka, itulah yang saya katakan, tidak akan pernah menyangka bahwa tahun yang kemarin, hari Senin tanggal 3 Juni 2024, tepatnya jam 7:30 pagi, dia lagi mengambil barang dagangannya karena dia bekerja sebagai supplier barang sanitasi. Saudara lihat ini sepeda motornya, waktu saya lihat ini saudaraku, sebagai orang Australia kaget saudara. Ini di Australia ditangkap saudaraku kalau saudara bawa barang ini. Jadi dia bawa barang begini, dia jalan saudara-saudara di Surabaya. Tiba-tiba nggak sadar, blank saudara-saudara. Ya, toh? Karena apa? Kemungkinan besar dia ditabrak sama mobil besar, jadi pasti itu mobil besar, kemungkinan truk saudara. Dan tabrak lari, helm pecah, spion pecah, dari sebelah kanan semuanya lecet, hancur semuanya. Dia nggak sadar, tahu-tahu sudah ada di Rumah Sakit Royal Surabaya. Ya, ini foto ini saudaraku, bukan dia yang ngambil, bukan keluarganya yang ngambil, karena tiba-tiba nggak sadar, tahu-tahu sudah masuk rumah sakit. Jadi ini teman-teman dari Departemen PW gereja ini ke rumah sakit di sana kaget sudah. Keadaannya begitu parah. Keadaannya begitu parah, mereka berdoa, teman-teman berdoa. Teman-teman percaya dalam nama Yesus. Oh Tuhan tolong, Tuhan Engkau yang diremukkan karena dosa kami, Engkau dipecahkan, Engkau diremukkan karena dosa, pelanggaran dan kesalahan kami, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada Engkau di atas kayu salib, supaya oleh bilul-bilul Yesus sembuh. Berdoa pertolongan Tuhan, berdoa mencari Tuhan, tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia atau pikiran manusia. Secara pikiran manusia keadaannya hopeless. Sudah nggak ada pengharapan lagi saudara-saudaraku. 3 hari kemudian semakin gawat. Dipindah saudara-saudaraku ke LKZ. Jadi ini prosesnya semua di ICU.
Kenapa saudaraku? Karena mereka baru tahu ya bahwa ada 7, saya baca dulu di sini, ada 7 tulang patah di bagian dada, ya. Kemudian jari kanan juga patah tangannya, kondisi yang sangat parah. Yang memperparah adalah ketika tulang rusuk ini pecah saudaraku, ya, patah, itu menusuk kepada paru-paru dan menusuk kepada liver. Sehingga terjadi pendarahan paru-paru dengan liver tapi di dalam. Jadi saudara bisa bayangkan penuh dengan pendarahan di dalam ini. Keadaannya sudah gawat, gagal napas, komunikasi menggunakan abjad dan lain sebagainya. Itu foto ada nyonya di situ saudara-saudaraku. Seakan-akan sudah gak kuat, aku berangkat dulu saudara. Tiba-tiba blank lagi saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa secara manusia tidak mungkin bisa ditolong secara manusia, tidak ada pengharapan. Sekali lagi, jangan berharap kepada pikiranmu sendiri. Dan ketika engkau beriman, ingat apapun hasilnya, tetap taat, tetap cinta Tuhan, tetap tekun kepada Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? No, mereka percaya Tuhan, tolong. Akhirnya saudaraku dibedah. Saudara tahu dibedah, dibuat 3 lubang di dalam perutnya. Ini ada fotonya setelah beliau keluar dari rumah sakit menunjukkan kepada saya. Supaya pendarahan dibuka. Singkat cerita saudaraku supaya cepat karena waktu. Kamis 13 Juni mulai dioperasi di pen. Tangan kanan dengan tulang berikat dengan 2 tulang rusuk. Sedangkan 4 tulang yang lain tidak bisa lagi di pen. Karena sudah hancur. Dokter bilang itu nyambung-nyambung sendiri saudara. Mereka berdoa. Singkat cerita 17 Juni ketika mulai diperiksa oleh dokter mulai bersih. Dokter mulai bingung kok bisa terjadi pemulihan secepat ini. Dokter sampai foto, minta nomor telepon dan lain sebagainya. Rabu 19 Juni Pak Lukas mulai belajar berjalan menginjakkan bumi dan berjalan. Minggu 23 Juni ini instruksi pasien pulang, dinyatakan dia sembuh, dia boleh pulang karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Oh haleluya. Saya cerita ini kepada saudara bukan karena mujizatnya, karena mujizat saya sering lihat saudara-saudara ya. Tetapi hati yang mau taat, hati yang mau tekun, hati yang tetap cinta Tuhan, apapun hasilnya. Orientasi iman itu adalah melayani Tuhan. Ya. Sebagai seorang usia 47 tahun, kita tahu bahwa pemulihan tulang itu dibutuhkan 6 sampai 12 bulan. Kita semua sudah tahu. Ya. Tetapi dia di rumah, di perban dan lain sebagainya sudah gak tahan, kepengen ibadah, kepengen pelayanan. Akhirnya 1 bulan kemudian dia muncul di gereja. Apa yang bisa aku bantu? Saya tanya sama Pak Nesa, kok itu Pak Lukas itu kok datang ke gereja kayak Frankenstein kok. Perban sini. Aku sampai takut nih ada apa-apa di gereja nih, apa gereja nih. Sampai tak perintahkan pulang, istirahat. Jadi 1 bulan sudah mau pelayanan, saudara-saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat, saudara-saudaraku. Akhirnya apa saudaraku? Dalam 7 minggu, tepatnya 11 Agustus, beliau sudah melayani di gereja ini sembuh total. Karena Tuhan itu luar biasa. Ayo tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Hari ini Pak Lukas tugas ya di lantai kedua. Mungkin Jimmy Jeepnya kelihatan mana ada ya. Nah itu dia Pak Lukas berdiri di situ ya, tugas sound system. Itu bukti saudaraku bahwa Tuhan itu luar biasa. Kebenaran yang ketiga dari pelajaran, jangan takut, percaya saja. Dan yang terakhir, pemain musik boleh kembali. Tuhan tidak pernah melupakanmu walaupun orang lain mendapat berkat dan mujizat lebih cepat. Saya perlu mengulangi ini sekali lagi. Tuhan itu tidak pernah melupakan saudara walaupun orang lain dapat berkat dan mujizat lebih cepat daripada saudara. Saudara bisa bayangkan loh Yairus. Tuhan aku kan duluan. Tapi kenapa Tuhan tolong orang itu dulu, perempuan yang sakit pendarahan itu. Ya, gara-gara kamu tolong, gara-gara stop, gara-gara ngobrol, gara-gara ada ibadah, ucapan syukur, mujizat terjadi. Perjalanan menuju ke rumah Yairus, saudara-saudara sudah terlambat. Semua sudah meratap, ada peniup seluling, kata kitab Lukas dan lain sebagainya. Semua menertawakan, sudah jangan menyusahkan guru. Disitulah Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Anakmu pasti selamat. Walaupun banyak orang menertawakan dia.
Yairus harus sungguh-sungguh percaya. Karena apa, saudaraku? Karena walaupun terlambat, Tuhan tidak pernah melupakan Yairus. Tuhan gak lupa sama Yairus. Makanya jangan iri, saudara-saudaraku. Kalau saudara melihat perempuan sakit pendarahan dapat mujizat terlebih dahulu, jangan iri. Saya dulu anak orang Kristen baru, saudaraku. Saya sering iri. Ya, ini dulu, ini ceritanya ngaku dosa. Contoh, saudara-saudaraku ya. Kepingin upgrade handphone, anggap aja iPhone 19, saya tahu nggak ada saudara-saudara ya. Tapi ini hanya contoh. Saya berdoa, Tuhan tolong aku perlu upgrade handphone 19, Tuhan tolong Tuhan. Oh buat mujizat Tuhan. Saya percaya, saya berdoa, saya puasa. Ketemu sama teman. Han, kamu tahu nggak? Luar biasa, aku pergi ke shopping center ada undian. Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan sanggup menjawab doa seperti Efesus pasal 3. Ayat yang ke-20 jauh lebih besar, jauh lebih panjang. Aku ambil undian. Aku langsung dapat handphone terbaru. Gak sampai 1 minggu dikirim ke pos sampai di rumah. Saya kaget waktu saya dengar itu. Saya bilang saya lebih rohani dari dia. Persembahan saya lebih besar daripada dia. Saya ngembalikan perpuluhan, dia nggak ngembalikan persepuluhan. Ini malaikat keliru kirim alamatnya nih. Itu dulu saya saudara-saudara. Tapi hari ini saya sadar. Walaupun orang lain dapat berkat lebih dahulu. Bukan berarti Tuhan lupa sama saya saudara-saudara. Amin. Kadang-kadang kita keliru. Kita sudah cinta Tuhan. Berdoa. Ada jemaat baru bertobat baru dibaptis kemarin. Langsung sembuh. Langsung naik mobil baru ke gereja. Langsung dapat pekerjaan. Saudara malah kehilangan pekerjaan. Kok bisa Tuhan? Kenapa kok begitu? Anak muda sungguh-sungguh Tuhan tolong. Aku percaya my boss will come. Bosku akan datang. Oh my Isaac will come. Ishak akan datang. Aku punya teman, aku yang ngajak ke gereja, dia dapat pacar terlebih dahulu. Aku masih gak dapat pacar, bosku gak datang-datang. Oh Ishakku gak datang-datang, dia yang dapat bunga, aku gak dapat bunga. Aku sudah menikah lebih dahulu, berdoa untuk punya anak. Saya doa lebih lama, dia baru kawin langsung punya anak. Kenapa Tuhan? Jangan iri. Amin. Tuhan gak pernah melupakan engkau. Saya bisa cerita banyak saudaraku. Ini contoh ya. Berapa? Ada 10 menit. Ya, saudara sudah puasa, saudara kepingin jadi kurus begitu saudara. Saudara ketemu sama teman reuni, luar biasa, kok bisa kurus? Iya turun 10 kilo, kok bisa turun 10 kilo? Rahasianya apa? Rahasianya cuma jalan kaki sama minum air putih turun 10 kilo. Saudara bilang, aduh aku ini kelaparan, aku ini puasa, aku ikut gym turun cuma setengah kilo. Kenapa ini terjadi? Jangan iri. Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Ketika ada orang lain diberkati, itu justru bukti bahwa Tuhan mau menunjukkan Yairus, bahwa Tuhan sanggup juga melakukan mujizat buat Yairus dan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesaya berkata demikian, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Bisa. Ibu kandung bisa lupa sama anak kandungnya ya. Sekalipun dia melupakannya, bisa terjadi. Ada yatim piatu, ada banyak hal yang terjadi. Tetapi Tuhan berkata, walaupun ibu kandung melupakan bayi kandung, aku Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Bahkan kau lihat aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Kalau saudara mau lihat telapak tangan Tuhan, ada wajah saudara. Sebab dia cinta kepada saudara, dia sayang kepada saudara. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tangan saudara. Mari kita sembah dia. Mari kita mengagungkan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidup
dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku Sambil percaya, berkata aku percaya walaupun aku tidak melihat. namun Sebab karena firman-Mu adalah ya dan amin. yang selalu Pasti akan digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Mari dengan segenap hatimu, tiada pernah dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap imanmu, dengan segenap doamu. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kemuliaan bagi nama-Mu, nama Yesus, nama yang mulia. Haleluya. Shalom-lama, 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 shalom-lama. Adakah di antara saudara yang ada di dalam kegelapan dan tidak ada cahaya yang bersinar bagimu? Seperti Yairus dalam kegelapan, dalam keadaan panik. Seperti perempuan yang sakit pendarahan gelap. Alkitab firman Tuhan datang kepada saudara, jangan bersandar kepada pengertian. Baiklah engkau percaya dan bersandar kepada Tuhan. Mari angkat tangan bersama-sama saudara-saudara. Kita berdoa karabakasya kita karabakasyata karabak. Mari kita berdoa syata karabakasyata karabakasyata karabakasyata. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, sebab kami percaya hari ini Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Hari ini Tuhan sanggup membuka jalan di saat tiada jalan. Sebab di dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada berkat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Mari taruh tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Haleluya. Tumpang tangan. Sebab percaya bahwa hari ini sakit jantung Tuhan sembuhkan. Tuhan bisa menyembuhkan setiap sakit diabetes. Dalam nama Yesus, Tuhan sanggup menurunkan darah tinggi. Kanker pergi, tumor pergi dalam nama Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan berkat percaya, Tuhan bisa membelah Laut Merah. Tuhan bisa membelah Sungai Jordan. Demikianlah Tuhan bisa membelah setiap jalan di depan saudara. Tuhan akan membuat saudara menemukan mata air di tengah-tengah padang gurun. Haleluya. Bagi saudara yang percaya, mari kita semua berdoa di dalam roh. Karabakasya kita, karabakasyata, karabakasyata, karabakasyata. Sama umat-Mu ya Tuhan. Lawat kami dengan urapan-Mu ya Tuhan. Buka tingkap langit ya Tuhan. Curahkan, curahkan, curahkan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah iman kami terus percaya dan mengandalkan Engkau sendiri Tuhan. Sebab Engkaulah yang paling mengerti dan Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat setiap umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan sesaat lagi kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami ini yang terbaik untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengundang bagi orang tua yang akan melakukan penyerahan anak bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selamanya dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.